Hai, Assalamualaikum. Kali ini aku mau sharing buat kalian The Power of Doa dari dua orang tua, cerita keajaiban 5 semester nunggak uang kuliah dan Allah bayar lunas karena ini. Kalian ingat kontenku yang ini? Ketika aku bilang nunggak 5 semester dan Allah bayar lunas, iya benar, Allah yang membayarnya sekalipun perantaranya manusia yang sampai sekarang aku belum tahu siapa orangnya. Aku akan tetap bilang Allah yang membayarnya. Sempat aku berpikir, amalan apa, ibadah yang mana yang Allah terima, sehingga hadiahnya ini. Aku selalu melihat ke umiku, beliau yang tidak pernah berhenti mendoakanku. Aku pun melihat ke diriku kala itu, ketika banyak oknum yang menyerangnya, aku tetap menjadi garda terdepan untuknya. Benar atau salah dirinya, dia adalah surgaku. Ketika banyak yang menyuruhku meninggalkannya, hatiku dan akalku selalu memutar kembali semua kenangan dari kecil yang berjuang hidup sama-sama dengannya. Susah dan senang, semua sama-sama dengan Umi. Umi harus pergi dari tetangga satu ke tetangga lain untuk menawar, menyetrika baju mereka, dan mencuci baju mereka. Semua demi aku anaknya. Tidak, beliau adalah surgaku. Aku hadapi dengan penuh cinta dan sayang untuk Umi. Aku singkirkan semua yang menjadi keinginan dan kebutuhanku. Sama halnya seperti Umi yang berjuang dan merawatku ketika sebagian dunia tidak menginginkanku. Beliau timang aku dengan penuh cinta, berjuang mati-matian untuk hidupku yang layak. Dan saat ujian hidup menghampirinya lagi, apakah pantas sebagai anak satu-satunya pergi meninggalkannya? Mungkin ini yang menjadi sebab Allah membantuku di masa-masa sulitku dulu. Masa-masa di mana cuma bisa, ya Allah, dan ya Allah. Aku bersyukur ujian itu menghantarkanku untuk hijrah lebih dekat lagi dengan Allah. Aku bersyukur ujian itu membuat sepasang anak dan ibunya selalu melengkapi sesama lain. Saling cinta, saling sayang, dan saling menguatkan satu sama lain. Aku ingat ketika pihak kampus bilang harus bayar uang semester bulan ini, kalau tidak, aku tidak bisa melanjutkan kuliahku lagi. Aku lihat wajah Umi, aku usap keringatnya, walaupun aku tidak terlalu menginginkan untuk kuliah ini. Aku melihat harapan besar Umi untukku bisa berpendidikan lebih darinya. Bismillah, sajadah menjadi saksi, gemuruh hujan menjadi teman tangisku di sepertiga malam itu, dan aku meminta, ya Allah, aku butuh 15 juta untuk lunasi uang kuliahku. Kuliah ini bukan aku yang mau ya Allah, tapi surgaku, yaitu Umi. Jam 11 siang, Umi sedang masak makanan untuk guru-guru makan saat itu. Kata Umi, Nia pergi ambil uang di beliau ini. Umi sudah suara untuk pinjam. Qadarullah, pinjaman Umi tidak berhasil kala itu. Aku masuk dengan menghela nafas panjang, merangkulnya dan berbisik di telinganya. Umi, la tahzan, innallaha ma'na. Pinjamannya tidak bisa Umi, tidak apa-apa kataku. Aku senyum lebar sambil ketawa tipis. Seketika, tangannya yang sedang memasak sayur ketika itu terhenti dan pecah tangisannya. Beliau mencari HP-nya dan menelpon ke beliau itu. Uang kuliahnya bagaimana ini? Kata Umi. Aku mendekapnya dan berbisik. Umi, alhamdulillah kulihal. Insya Allah, kalau rezeki Nia, maka akan sampai di Nia. Tapi jika bukan, Allah paling tahu yang terbaik. Aku keluar ke balkon sekolah dan melihat ke langit dalam hati berkata dengan penuh pasrah. Ya Allah, apapun keputusannya, aku akan tetap bergantung kepadamu. Sebentar lagi jam 4 sore, tanda di mana bank-bank untuk pembayaran mulai tutup. Belum kering air mata Umi, muncul sosok yang Allah perantarakan. Kania, ini Ustadz punya uang untuk istri Ustadz melahirkan. Kania pakai dulu ya. Ustadz melihat Kania, Ustadz teringat waktu Ustadz kuliah dulu. Susah untuk bayar uang kuliah. Kania bawa ya ke kampus. Dari yang aku butuhkan 15 juta, Allah berikan pertolongan 15 juta dari beliau. Tapi itu bukan plot twistnya. Ketika aku bawa uang itu ke bank kampus, qadarullah, bank sudah tutup. Ada sosok lagi dan lagi perantara dari Allah. Beliau arahkan aku untuk langsung ke gedung pusat kampus di lantai 2 dan bayar langsung di atas. Bismillah, sampai di ruangan dengan jantung yang tidak aman, tangan yang bergetar, aku masuk dan berkata, "Permisi Pak, mau bayar uang kuliah." "Oh iya, silakan duduk," kata beliau. "Sebut nama dan NIM ya."
Sudah selesai aku sebutkan, beliau tanyakan lagi sampai ketiga kali. Terakhir beliau katakan, yakin belum bayar? Aku jawab, belum pak. Aku cuma ada bukti pembayaran di semester 2. Dan aku tunjukkan kertas yang sudah hampir hilang huruf-hurufnya itu. Beliau katakan lagi, coba sini lihat layarnya. Beliau balikkan layar laptopnya dan Allahu Akbar. Kolom pembayaranku dari semester 2 sampai semester 6 terisi sudah lunas. Aku bersumpah di depan operator bahwa aku tidak pernah membayar uang kuliah. Tapi lagi dan lagi kata beliau tidak bisa merubahnya. Aku keluar dengan membawa pulang lagi 1 juta itu. Di depan gedung aku telepon Umi dan berkata, Assalamualaikum Umi. Umi, Allahu Akbar. Dan balasan Umi dengan suara yang lemas. Bagaimana nih ya, masih bisa? Tanya Umi. Jawabku, lebih dari itu Umi. Allah bayar uang kuliah Nia Umi. Uang 11 juta itu tidak Nia pakai sama sekali. Masih utuh dalam amplop pemberian beliau tadi. Dari episode ini, membuatku lagi dan lagi tersadarkan. Sekalipun sudah tenggelam, masih sangat mungkin bisa naik lagi ke permukaan. Dan semua itu tidak lain karena bantuan Allah. Karena bergantung harapan kita hanya untuk Allah. Sehebat dan sebaik itu Allah. Pertolongan Allah begitu dekat untuk hamba-hambanya yang sepenuhnya percaya dengannya. Jika hari ini kalian rasakan banyak kepahitan dan kesakitan atas perkara yang kalian hadapi, tetaplah gantungkan harapan kepada Allah. Ingat, tangan yang menengadah ke langit Allah, doa-doa yang melangit di bawah arsy-Nya Allah tidak akan pernah jatuh ke tanah, melainkan akan jatuh ke tangan si pemilik doa tersebut. Sabarlah dengan sabar yang baik, ikhtiarkan yang terbaik, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Sayapmu mungkin boleh patah, tapi tidak dengan iman dan jiwamu. Harapanmu boleh hilang, tapi tidak dengan doa-doamu. Manusia boleh datang dan pergi, tapi Allah selalu setia padamu. Yakin dan percayalah.